Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekarang ini banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pemerintah itu membuat peraturan perundang-undangan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan pada masyarakat. Nah, ini adalah contoh gambar tertib berlalu lintas. Jadi, ketaatan Anda terhadap peraturan merupakan bentuk kesadaran dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Adanya peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, itu tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, itu tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, itu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum itu untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum. Semuanya itu bersifat preventif maupun represif, lisan, tertulis. Upaya ini guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian. Konsep perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah bilang kalau perlindungan hukum bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi yang ada. Unsur-unsur pelindungan hukum, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum terhadap tersangka. Tersangka sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum juga diberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan hak tersangka yang diatur dalam perundang-undangan KUHP. Untuk membela tersangka apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan yang ia perbuat. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang yang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Misalnya perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan. Yang pertama itu ada kepolisian yang berperan melakukan penangkapan, pemeriksaan, menyerahkan berkas perkara. Yang kedua ada kejaksaan, yaitu berperan melakukan penuntutan, penyidikan, dan melengkapi berkas perkara. Yang selanjutnya itu ada hakim, berperan menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Yang kedua itu ada advokat, yaitu berperan memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar, bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Yang terakhir itu ada KPK, yang berperan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya ini ada video tentang peran penting KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan. Ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap,
tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas. Kemanapun koruptor bersembunyi, akan terus dilacak dan dikejar. KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah. Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism. Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal. Cara lainnya adalah dengan mengikis niat untuk korupsi. KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten,
terus-menerus dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya. Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK. Nah, yang selanjutnya itu ada dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang pertama, itu ada dalam lingkungan keluarga, contohnya mengabaikan perintah orang tua, bangun kesiangan. Yang kedua, itu ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu contohnya seperti bolos, menyontek, dan datang terlambat. Yang ketiga, itu dalam lingkungan bermasyarakat, contohnya itu mengkonsumsi obat terlarang, melakukan judi, dan main hakim sendiri. Dan yang terakhir itu dalam lingkungan bangsa, contohnya merusak fasilitas umum, tidak patuh lalu lintas, melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.